Di gereja itu kan ada gambar-gambar Bunda Maria ya kan? Betul. Ada gambar Yesus, ada kemudian sama beliau tidak dirusak. Nah, ini yang keren ini, tidak dirusak. Tidak di kan ya itu kan punyanya dia. Dia cat hitam selesai atau diganti kaligrafi rampung ya. Ternyata enggak, ditutup dengan kain-kain hitam. Ya itu tadi, Islam itu harus 3 dimensional. Dimensi pertama itu kan ibadah ya dan akidah gitu ya. Ya masing-masing orang yang punya agama Islam mengaku akidah dan ibadahnya kan kepada Allah ya kan. Yang kedua, dimensi yang kedua adalah akhlak, bagaimana berpakaian. Islam itu kan mengatur itu, bagaimana kita minum, bagaimana kita makan. Nah itu dimensi 2. Yang selalu dibahas itu adalah dimensi 1 dan dimensi 2. Dan itu di dalam Al-Quran hanya 15% loh Mas Lukman. Yang enggak pernah kita bahas itu yang 85%. Yang sisi yang dimensi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Vertizon Podcast. Yeay, Masya Allah. Alhamdulillah. Bisa ketemu Mas Lukman di sini ya. Alhamdulillah. Gimana caranya bisa ketemu Mas Lukman? Ternyata di sini. Allah mempertemukan kita. Padahal hari ini nggak ada rencana untuk ketemu ya kita. Belas. Tiba-tiba Belas itu bahasa apa ya? Belas itu bahasa Inggris. Oh, iya. Bahasa Inggris yang artinya mempercepat. Siap. Wah, jadi kita akan ngomongin sesuatu yang lagi trending nih Pak Andika nih. Karena kayaknya cocok banget kalau Pak Andika yang ngobrolin ini nih. Apa kalau ngobrol harus yang trending-trending tuh Mas? Itu kan milenial banget, boy, yang biasa-biasa aja gitu. Kan biar view-nya banyak. Oh, iya. Itu kan terlalu kekinian Mas. Boy, jangan mainstream Mas. Niat kita tuh niatnya supaya view-nya banyak, AdSense-nya banyak, kemudian dari AdSense itu kita bisa menebar kemanfaatan untuk umat. Amin. Yang penting yang terakhir, kemanfaatan untuk umat. Manfaat untuk umat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ngomongin tentang lagi rame nih Pak Andika ngomongin tentang Masjid Hagia Sophia atau tulisannya Hagia Sophia. Wah. Banyak banget pro kontra yang ngomongin, ada orang yang ngomongin ngapain sih orang Indonesia ngomongin Hagia Sophia padahal kan tuh di Turki, bukan punya orang Indonesia. Kenapa kita harus ngomongin itu gitu. Ya. Itu euforia ya. Euforianya katanya terlalu berlebihan. Betul. Nih. Karena memang apa ya? Memang ceritanya itu jadi itu artefak yang luar biasa yang diperjuangkan oleh Muhammad Al-Fatih dulu. Ya, ketika Muhammad Al-Fatih pertama kali tanggal 29 Mei 1453. Iya. Pertama kali masuk dan memenangkan Konstantinopel, jatuh Konstantinopel ke tangan kaum muslimin. Pertama kali Muhammad Al-Fatih masuk ke Hagia Sophia. Di situ ada wanita, ibu-ibu sama anak-anak. Wah, Masya Allah. muncul ketakutan yang luar biasa. Karena apa kan? Wah, ini pimpinannya pasukan kaum muslimin. Wah, iya. Kita harus ditaklukkan. Jangan-jangan kita mau dihabisin. Wah. Ya. Kemudian terus gimana itu Mari? Sudah nonton film 1453 belum? Sudah dong. Sudah, walaupun pro kontra juga itu filmnya. Iya, cuman yang di scene itu saya setuju karena apa? Itu sesuai dengan sejarah, agak sesuai dengan sejarah. Beda dengan scene-scene yang lainnya. Scene lainnya jangan ditonton ya. Khusus yang scene itu benar. Iya. Scene yang lainnya nggak saya tonton Pak. Paus Rodosuwi itu. Jadi begitu masuk, kemudian di hadapannya Muhammad Al-Fatih adalah wanita-wanita, ibu-ibu, anak-anak kecil yang mau minta perlindungan. Dikiranya mau dibantai, ternyata Muhammad Al-Fatih mengangkat anak. Jadi diangkat gendong anak kecil salah satu yang ada di situ, kemudian menciumnya, kemudian dari situ sambil senyum ya, dari situ kemudian ibunya itu kemudian tidak jadi takut lagi karena ternyata yang dihadapi oleh mereka itu adalah pemimpin kaum muslimin yang sangat bijaksana. Masya Allah. Tujuan menaklukkan Konstantinopel itu bukan untuk menaklukkan Konstantinopel ansih ya, tetapi untuk menyebarkan Islam, rahmatan lil alamin. Betul. Jadi itu. Jadi salah satu perintah Allah ya dalam dakwah. Nah kemudian suruh milih gitu, mau tetap di sini ya berarti dapat perlindungan ya. Jadi kalau ada aturannya, kalau orang-orang kafir yang kemudian masuk ikut dalam sistem pemerintahan Islam itu berarti membayar jizyah.
mendapatkan perlindungan Jizyah itu sepenuhnya. apa Jizyah. bahasanya pajak Ya, gitu ya tapi. kalau pajak sih saya agak kurang setuju kalau artinya jizyah itu pajak ya, walaupun tipis-tipis ya mirip-mirip. Tetapi intinya jizyah itu untuk secara administratif bahwa mereka mau tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Masya Allah. Aturan-aturan Dan itu Islam. pun Walaupun sebenarnya orang kafir ya, Hmm. dan dijamin haknya untuk tetap beribadah sesuai dengan agamanya dia. Iya, Gitu. iya. Tapi kemudian artinya walaupun mereka itu membayar jizyah, umat muslim pun juga membayar bentuknya zakat gitu ya Pak Andi. Ya, Jadi betul. adil gitu. Zakat, sedekah, infak, dan itu di Baitul Mal justru malah lebih banyak dibandingkan kalau jizyahnya. Gitu. Masya Allah. Jadi mereka mendapatkan perlindungan yang utuh untuk masalah keamanan juga. Sehingga pada masa Umar bin Khattab itu pernah terjadi ketika terjadi peperangan di satu tempat yang agak jauh dari pemerintahan kaum muslimin waktu itu khalifah tidak merasa bisa untuk menanggulangi musuh itu. Kemudian jizyah itu dikembalikan. Jadi ada dalam satu kitab namanya kitab Nizam Iqtisadi fil Islam itu disampaikan begitu. Pernah suatu masa ketika ada khalifah yang sampai nggak sanggup. Ini perang nih kondisinya. Nggak sanggup. Wah, ini gimana nih kondisinya pasukan yang semuanya ada di pusat kota, yang di pinggir-pinggir gimana nih? Oke, karena kita nggak bisa melindungi kamu lagi dengan jizyahmu, maka jizyahnya yang selama ini dibayarin sama orang-orang kafir itu dikembalikan. Masya Allah. Jadi begitu tanggung jawabnya seorang pemimpin tuh begitu sampai Tanggung jawabnya seorang Umar bin Khattab itu. Betul. Jadi kalau bukan yang ngaku-ngaku mirip Umar bin Khattab. bukan saya yang ngomong ya, tapi Mas Lukman. Oke, kembali ke Hagia Sophia. Nah, kemudian itu jadi momentum ya, kemudian saya pernah baca kalau nggak salah di satu ya. Berarti Hagia Sophia tuh sebelumnya udah ada ya di masa penaklukan. Iya betul, sebelumnya itu ya? sebagai gereja mulai dari gereja yang 900 tahun jadi gereja, jadi di dinasti Bizantium, kemudian berubah nama Bizantium jadi Konstantinopel, kemudian ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Kemudian Muhammad Al-Fatih, saya pernah baca dalam satu artikel, tolong dicek buat penonton yang nonton nanti tolong dicek ya kebenarannya, bisa kritik di komen. Jadi itu dibayar dengan koceknya Muhammad Al-Fatih pribadi, wakaf gitu, dibeli, kemudian diubah bentuknya jadi masjid. Nah itu jadi berubah di luar di luar biaya peperangan gitu. Betul. Jadi itu pakai uang pribadinya Muhammad Al-Fatih dan keluarga. Jadi wakafnya dia. Kemudian diakuisisi, kemudian berubah menjadi masjid. Jadi di situ ada, ini ngomongin seni juga ya, ya kan? Di sebagai seorang gereja, praktisi seni betul. juga nih, di gereja itu kan ada gambar-gambar Bunda Maria, ya kan? Betul. Ada gambar Yesus, ada kemudian sama beliau tidak dirusak. Nah, ini yang keren ini, tidak dirusak, kan ya itu kan punyanya dia. Dia cat hitam selesai atau diganti kaligrafi rampung ya. Ternyata enggak, ditutup dengan kain hitam. Tidak dirusak, ditutup dengan kain hitam. Kemudian kaligrafinya di situ ada. Kalau saya lihat ya, ketika kita melihat di atas itu ada Allah, Muhammad, kemudian ada Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar As-Siddiq, gede-gede, bulat-bulat, Umar bin Utsman, Ali gitu. Komplit. Dan itu kaligrafinya luar biasa cakep. Jadi hotnya itu luar biasa, details ya. Kalau hot yang bagus tuh dilihat dari foto itu udah bagus. Oh gitu. Benar kan? Ya, betul, setuju. Jadi dan di foto dari berbagai sisi itu tetap enak melihatnya. Itu seni yang luar biasa kan gitu. Saya belum pernah ke sana aja udah merasa enak. Wah, apalagi kalau ke sana diajak lu. Amin. Tahun depan. Nah, itu. Jadi, amin. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Kemudian kita ada kesempatan untuk ke sana. Kita akhiri sendiri aja, Pak, supaya lebih. Kita akhiri sampai situ. Bukan. Hagia Sophia, habis itu terus di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, jangan lupa ke Masjidil Aqsa.
Jadi jangan ke Hagia Sophia dulu kalau di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi belum. Ya walaupun ya itu kan rezeki masing-masing ya. Kalau dibayari, aku bayari gue nang Hagia Sophia tok. Ning ora karo umroh. Masa wah nggak bisa. Apa sekali ya? Malah nawar ya nggak bisa. Ya. Karena juga masuk ke Masjidil Aqsa itu juga nggak semudah yang kita bayangkan ya. Nah, betul. Ya. Jadi tapi semoga kita semua dimudahkan nih teman-teman ya untuk amin. bisa mengunjungi Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian Hagia Sophia. Waduh. Yang jadi viral juga sekarang itu Palestina sudah tidak ada di Google Map, Mas. Padahal kan itu nggak adanya udah berapa tahun yang lalu Pak Andi. Oh ya. Tapi kenapa hebohnya sekarang? Nggak tahu juga itu Pak Andi. Kalau setahu saya mungkin boleh dikoreksi kalau salah. Tapi beberapa tahun yang lalu isu ini juga sudah sempat naik bahwa Palestina dihilangkan dari peta dunia oleh Google Maps, oleh kalau sekarang juga oleh iPhone katanya dan lain sebagainya itu sudah berapa tahun yang lalu gitu. Semoga kita berperan turut untuk mengubahnya jadi tetap jadi Palestina ya. Amin. Itu luar biasa itu penderitaan saudara-saudara kita kadang-kadang kalau ngobrol gini tuh sholat masih nyaman ya kan di masjid walaupun lockdown berjauhan ya tapi tetap masih bisa sholat berjamaah di masjid ya. Sementara saudara-saudara kita mau ke Masjidil Aqsa susah ya. Sudah susah karena dijagani tentara-tentara Israel. Betul, apalagi kondisi begini terus jadi alasan lagi sama mereka untuk menyusahkan umat muslim itu di sana. Kembali ke Hagia Sophia. Boleh. Oke. Ketika orang-orang yang sudah tunduk dan patuh dalam sistem pemerintahan Islam pada saat itu, alhamdulillah kemudian Islam itu kemudian terselenggara di situ dengan seluruh sistemnya, ya. Jadi Islam itu sebenarnya tidak hanya ngomongin ibadah mahdoh saja, sholat, zakat, puasa, habis itu udah. Ternyata di dalam Islam itu kenapa yang dicari Muhammad Al-Fatih itu kok Islam secara kafah, fisilmi kafah ya kan? Udhulu fisilmi ini perintahnya Allah, masuklah Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara utuh. Ternyata begini, kaum muslimin itu pada saat ini masih terkena tren dengan bahwa yang namanya Islam itu ya hanya menjalankan ritual saja, ibadah madhoh. Al-hayah kehidupan itu enggak diatur oleh Islam. Padahal yang namanya Islam itu satu kesatuan, bukan fasluddin anil hayah atau tidak memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama itu ya lengkap 3 dimensi kalau bahasa saya. Di buku ini ada 3 dimensi. Saya ngomongin gitu. Beliau bawa buku ini bukan cameo ya. Ini memang sengaja dibawa untuk diomongin malam hari. Diomongin bentar boleh Pak. Ini buku apa Pak ya? Ini buku branding syariah jalan-jalan, termasuk ada di Turki ini, ada di sini. Ada. Tadi katanya ada di sebelah mana Pak? Di Bapak Pahir nih yang kan ini sebenarnya buku ngobrolin branding syariah ketika saya ada di Jogja, ketika saya ada di luar Jogja, ketika saya ada di luar Jawa, ketika saya ada di luar negeri, ini saya obrolin nih di sini. Nah, salah satunya ya itu tadi Islam itu harus 3 dimensional. Dimensi pertama itu kan ibadah ya dan akidah gitu ya. Ya masing-masing orang yang punya agama Islam mengaku akidah dan ibadahnya kan kepada Allah ya kan. Yang kedua, dimensi yang kedua adalah akhlak, bagaimana berpakaian. Islam itu kan mengatur itu, bagaimana kita minum, bagaimana kita makan. Nah, itu dimensi 2. Yang selalu dibahas itu adalah dimensi 1 dan dimensi 2. Dan itu di dalam Al-Quran hanya 15% loh Mas Lukman. Yang enggak pernah kita bahas itu yang 85%. Yang sisi yang dimensi yang ketiga. Yang pertama ada nizamul iktisadi fil Islam atau peraturan ekonomi di dalam Islam. Ada siasatu taklimiyah. Ya, ada politik pendidikan. Jadi pendidikan itu harusnya juga sesuai dengan Islam. Ya. Kemudian ada nizamul hukmi Islam. Nizamul hukmi Islam itu adalah sistem pemerintahan di dalam Islam. Ya.
ada ukubat atau pidana, kemudian ada dakwah wal jihad, itu juga diatur di dalam Islam. Jadi Islam itu komplit, lengkap. Jadi tidak hanya ngomongin sholat, zakat, puasa, apa yang hubungannya sama yang sering kita bahas. Kita jarang sekali membahas yang dimensi yang ketiga ini. Itu Mas Luman. Dan yang itu dibawa oleh Muhammad Al-Fatih dan timnya adalah seluruhan Islam itu kafah itu utuh. Sehingga kita bisa melihat kehebatan Islam itu dari situ, melindungi ya kan. Yang ya apa sampai hal-hal yang kafir aja, yang tidak, yang non muslim aja itu dilindungi bener-bener ya. Apalagi kok yang muslim, yang Islam yang menjalankan syariat. Setelah kaum muslimin itu secara kafah ya, berislam, kemudian sistem Islam itu dijalankan secara kafah ya, tidak pilih-pilih hanya aturan-aturan nikah, talak, rujuk. Nah, kita sekarang gitu, nikah, talak, rujuk, kemudian waris. Nah, paling itu diatur oleh sampai diurus sampai negara. Itu aja kan biyen. Sementara hukum-hukum yang lain itu nggak pernah disentuh sama pemerintah. Padahal lebih luas dan sangat luas gitu ya. Betul. Nah, kembali ke Hagia Sophia. Hagia Sophia. Pak Andika, aku punya pertanyaan. Setelah itu nih Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, dalam tanda kutip menaklukkannya, memasukkan Islam ke sana gitu. Kemudian apa nih? Kenapa Hagia Sophia ini sampai sekarang jadi sesuatu yang monumental banget, yang memorable banget, yang kayaknya umat Islam tuh sangat ini bukti ini nih. Apa nih yang terjadi saat itu Pak nih? Itu artefak kemenangan yang akhirnya kemudian orang-orang non muslim pada saat itu mengakui bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi yang dibawa oleh Muhammad Al-Fatih itu bukan hanya Islam sebagai ritual, tetapi Islam sebagai as a system atau way of life atau jalan hidup. Sehingga gini loh, gambarannya gini, kalau orang-orang non muslim tuh ngelihat Islam itu ketika itu berupa sistem itu seperti sebuah berlian yang sangat bening ya, di mana di dalamnya itu ada orang-orang muslim yang sangat bahagia di situ gitu. Kemudian orang-orang non muslim itu, karena kita nggak boleh ngomong kafir ya, bolehnya non muslim. Harusnya betul. Nah, orang-orang non muslim itu melihat kayak kaum muslim itu merry gitu loh. Merry itu bahasa Indonesia. Iri, Pak. Iri itu melihat kaum muslimin ada di dalam berlian yang sangat indah. Jadi rasanya pengen ikut masuk gitu. Jadi kalau gitu ya, bukannya pengen merebut tapi pengen ikut masuk. Ya, pada suatu saat nih, flashback beberapa saat ya. Jadi di masa sebelumnya ada satu rombongan pedagang dari Kekaisaran Romawi. Jadi rombongan orang-orang pedagang yang dia stres frustasi karena berdagang di Romawi. Kemudian di perbatasan ditanya sama, kan ada perbatasan itu yang nungguin ada yang pasukan Romawi ya enggak. Kemudian ada yang pasukan Islam karena itu perbatasannya dengan pasukan Islam. Kemudian ketika lewat perbatasan ditanya sama pasukan, ngopo ya kowe kok dadak pindah wis cethok-cethok dadak nang pemerintahnya kaum muslimin ngapain gitu. Iya, aku lebih baik membayar jizyah di negeri muslim daripada membayar pajak di kampusnya orang Romawi. Karena bayarnya pajak ternyata lebih gede daripada kalau bayar jizyah di dan tidak ada jaminan apa di Romawi, ya bayar pajak aja. Bayar aja tanpa ada jaminan apapun. Sebenarnya di pemerintahan Islam mendapatkan jaminan keamanan, jaminan warna-warna termasuk kesehatan gratis, termasuk semuanya, pendidikan juga dikasihkan gratis sama itu. Tidak dibeda-bedakan antara muslim sama non muslim. Semuanya akan mendapatkan hak yang sama. Nah akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang pada eksodus ke pemerintahan kaum muslimin ini akhirnya apa? Akhirnya melihat seperti berlian yang indah. Kemudian akhirnya pengen masuk Islam. Jadi rata-rata mereka yang pada masuk Islam itu melihat dari Islam yang holistik. Bukan Islam yang sekarang ini kayak terpecah-pecah. Sedih ya kita melihat harokah-harokah do gelo dewe-dewe ya.
Padahal ikatan akidah itu lebih utama daripada ikatan harokat. Betul. Makanya akidah kita itu mestinya menyatukan. Kayak Muhammad Al-Fatih dulu ya, menyatukan berbagai macam pihak yang akhirnya menjadi satu kesatuan sistem. Masya Allah. Bahkan pihak yang non muslim alias kafir juga pun akhirnya bersatu menjadi barisan kaum muslimin. Masya Allah.